Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudaraku, teman-teman media yang berbahagia, serta Ketua Dewan Pembina yang saya hormati, Dewan Pengawas, serta yang kami muliakan, Syekh Anas Misri, perwakilan dari Yayasan Gaza, Ketua Dewan Pembina Ustadz Zaki Mirza, yang kami hormati, Dewan Pengawas sekaligus juga sebagai pemilik owner dari penerbit maktabah, yaitu Ustadz Hadi. Yang perlu kita ketahui, saudara-saudara sekalian, teman-teman media, bahwa niat kami ini berawal dari kegelisahan hati kami, kegelisahan para dai, ya, ketika melihat bagaimana yang terus menerus menyerang saudara-saudara kita seiman dan seakidah di kota Gaza. Kenapa harus Gaza? Gaza adalah benteng terakhir. Di sana lahir setiap tahunnya 25.000 penghafal Al-Quran. Sehingga lahirlah namanya Rumah Dai Internasional. Yang dimana nanti dalam Rumah Dai tersebut akan yang menjadi sumber, mimbar, ya, mercusuar, ya, berita serta pusat informasi bagi seluruh dai. Insya Allah dalam waktu ini, ya, kita telah memberikan kesepakatan dengan yayasan yang ada di Gaza dengan mengambil beberapa tanah, ya, di sana, dan telah akan membangun rumah dai di Palestina. Maka dengan hadirnya rumah dakwah ini untuk bagi para penggiat dakwah akan menjadi sumber informasi, sumber kegiatan yang akan memanfaatkan bagi warga yang ada di sekitar Gaza. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana sambutan dari owner penerbit Maktab Al-Fatih kepada Ustadz Muhammad Hadi. Falyatafadhal mashkura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Insya Allah semua atas rahmat dan izin Allah. Kedua kalinya salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, insya Allah tetap berpegang teguh di atas Quran dan Sunnahnya. Yang saya cintai dan kita hormatin semuanya, Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza, Syekh Al-Misri yang kita cintai, dan Ketua Yayasan Ustadz Ahmad Hasan, beliau jauh dari Makassar, alhamdulillah bisa mewakili teman-teman yayasan dan semua teman-teman media yang tidak disebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Alhamdulillah Yayasan Radar ini berdiri dengan proses yang begitu sedikit agak lama, karena dalam proses itu kita harus mengurus legalitas, dan alhamdulillah sinerginya Yayasan Radar Rumah Dai Internasional ini digagas oleh teman-teman bekerja sama dengan Maktabah Al-Fatih. Insya Allah dalam sarana program wakaf untuk Rumah Dai Internasional ini, Maktabah Al-Fatih insya Allah dengan yayasan akan menerbitkan Al-Quran Al-Quds untuk kegiatan dakwah di Palestina, dan insya Allah Al-Qurannya pun kita akan bagikan di sini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah buat kita semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai juga kita akan mendengarkan qiraah Al-Quran Syekhuna Syekh Anas. Ya, insya Allah kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran dari Syekh Anas, ya, dengan tilawah hafs insya Allah. Kepada Syekh, falyatafadhal mashkura. Baik, jazakallahu khair. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, tabarakallah ya Syekh, semoga ya meskipun kita dalam keadaan di dalam terik matahari, ketika kita mendengarkan ayat suci Al-Quran membuat hati kita ya tenang kembali. Takbir, Allahu Akbar. Terus ثم أيها الكرام بيت الدعوة هذا الفكرة كالتالي، فكرة المشروع كالتالي. نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نقوم على شراء قطعة أرض بمساحة نصف دلم اللي هو 600 متر مربع، ثم إن شاء الله سنبني عليها بيت يتكون من 6 طوابق. في الطابق الأول يكون مستودعات وممكن أن يؤجر وريعه أو المصاريف التي ستستخرج إن شاء الله ستكون لخدمة هذا المركز. الطابق الثاني سيكون إن شاء الله للإدارة والإقامة الفندقية، أما بقية الطوابق إن شاء الله ستكون عبارة عن أكاديمية يتم فيها تدريس العلوم الشرعية لجميع أنحاء القطاع. كل غزة سوف تستفيد إن شاء الله من هذا المركز. المركز سوف يستهدف 1000 طالب علم، 1000 طالب علم، يعني 1000 شيخ، إمام، خطيب، داعية، واعظ، إن شاء الله كلهم سيكونون هنا في هذا المركز. ومن ثم هؤلاء 1000 سوف يعلمون الناس إن شاء الله الدين بمتابعة المركز، وسوف يوفر لهم مكافأة إن شاء الله، مكافأة شهرية قبالة هذا العمل. Proyek mulia ini terus berkelanjutan. Kami mulai dari nol, dari mulai memberikan tanda jadi tanahnya, dan insya Allah akan ada pembangunan di mana luas tanahnya seluas 600 meter persegi, di mana insya Allah akan ada 6 tingkat. Tingkat pertama itu untuk semua yang ingin memilikinya, bisa pembelajaran di sana, bisa akan ada taklim, ada segala macamnya, ada misalkan yang ingin memakainya silahkan. Tingkatan kedua khusus untuk kantor. Sisanya tingkatan itu akan diperdayakan untuk seluruh warga Gaza yang akan memanfaatkannya. Dan insya Allah gedung dan bangunan ini akan memadai sekitar 1000 dai, 1000 ustadz, 1000 penuntut ilmu yang insya Allah akan memadai menuntut ilmu di sana. Jadi teman-teman sekalian, kita duduk bersama di sini tidak lain, ini boleh dicatat nanti, tidak lain untuk memberikan satu hal, meyakinkan masyarakat dan umat bahwa kami hadir di sini insya Allah berdasarkan secara hukum, kami memiliki legalitas. Yayasan Radar ini adalah singkatan dari Rumah Dai Internasional, jadi sudah ada di atas kita itu. Maksud atau niat baik kami Yayasan Radar ini adalah ingin membangun fasilitas untuk para ustadz dan ustazah yang sedang berjuang di Palestina. Jadi selama ini nanti kita dengarkan langsung dari Syekh, para pejuang-pejuang dakwah di sana itu rata-rata mereka harus rela menumpang di rumah-rumah masyarakat, di rumah-rumah penduduk. Nah, niat kami bagaimana mereka punya satu sarana, satu tempat yang layak ketika mereka ingin istirahat. Ada tempat mandi yang layak, ada tempat istirahat yang layak, bahkan nanti ada rumah tahfiz di dalamnya. Jadi ini semacam rumah dakwah, bukan hanya untuk berdakwah, tapi disitulah nanti para ustadz dan ustazah yang berjuang di sana bisa punya tempat yang nyaman, bukan mewah ya, tapi yang nyaman, karena barang siapa yang memuliakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah, pasti Allah juga muliakan hidupnya dunia akhirat. Karena dari sekian banyak hal yang menjadi pahala nanti kita di akhirat adalah bagaimana kita memuliakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Nah,
bagaimana cara kita mencari donasi untuk ini bisa terbangun dengan bagus, selayaknya. Maka kita punya program yang bernama Sarana. Sarana itu adalah sedekah Al-Quran, cinta Palestina. Nah, kebetulan guru saya, sahabat saya, Ustadz Muhammad Hadi, beliau punya penerbit Maktabah Al-Fatih. Target kita ini 1 juta Al-Quran. 1 juta Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran yang dikirim ke Palestina, bukan. Jadi kita ajak masyarakat dan umat untuk berdonasi Al-Quran, dan sebagian dari donasi itu akan kita salurkan untuk nanti di Gaza dibangun rumah dakwah untuk para pejuang-pejuang dakwah. Melalui siapa kita menitipkan itu semua? Melalui yayasan yang ada di Gaza. Gaza Lil Ighasa wa Tanmiyah. Jadi ini yayasan yang juga legalitasnya sudah kami terima. Jadi mohon maaf lahir batin selama ini mungkin ya teman-teman masyarakat banyak yang resah ketika ada yang berdonasi. Kemana uangnya? Untuk apa? Melalui siapa? Nah itu. Jadi kami sengaja membuat press conference ini untuk memberikan satu informasi kepada masyarakat. Inilah semua pihak-pihak yang terkait nantinya, yang legalitasnya insya Allah secara hukum juga kita sudah ada. Jadi jangan ragu bagi masyarakat semua yang ingin membantu sahabat-sahabat pejuang dakwah di Palestina, silahkan membantu lewat donasi Al-Quran. Jadi itu nanti di akhir kita akan serah terima, dan alhamdulillah teman-teman kita sudah mendonasikan sebagian uang. Jumlahnya ya insya Allah cukup untuk memberikan tanda jadi 1 bidang tanah di Gaza. Alhamdulillah 1 bidang tanah di Gaza sudah kita berikan tanda jadi, dan nanti akan diberikan bukti komitmen tanda jadi dari yayasan. Dan doakan mudah-mudahan saya, teman-teman di yayasan, Pak Haji Habib, semua wartawan kalau ada nanti rezekinya kita berangkat ke Palestina bareng-bareng. Jadi itu kurang lebihnya niat kami press conference ini untuk memberikan informasi yang segamblang mungkin, setransparan mungkin. Yayasan yang mewakili yayasan dari Gaza sudah hadir. Kemudian saya mewakili Dewan Pembina Yayasan Rumah Dai Internasional juga hadir. Bahkan dari Maktabah Al-Fatih selaku penerbit Al-Qurannya juga hadir. Nama Al-Qurannya Al-Quran Al-Quds. Kemudian sudah hadir juga ayahanda kita, Pak Haji Habib Malik, yang insya Allah juga beliau akan support ke depannya Pak Haji ya. Entah dalam bentuk apapun yang beliau mampu tentunya. Ini sudah menjadi satu, saya yakin dengan beliau mempersilahkan kita memakai tempat ini juga sudah nilai sedekah dan amal jariah buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya, itu ya semua berdakwah dengan cara yang saling berbeda. Teman-teman wartawan juga berdakwah dengan liputannya. Jadi mohon disampaikan lewat tulisan teman-teman baik online maupun media, lewat narasi bahwa inilah kami yang akan berjuang ke depan. Insya Allah target 5-6 tahun rumah dakwah ini sudah bisa dibangun. Doakan kami biar selalu sehat, istiqomah dalam terus berjuang membantu saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Syekhuna untuk menyampaikan sedikit informasi tentang bagaimana perkembangan kerjasama kita, dan nanti akan langsung kita tanda tangani surat perjanjian antara Yayasan Radar yang ada di Indonesia dengan yayasan yang ada di Gaza. Jadi ini ceritanya sudah hubungan internasional ini kita ya. Baik, dari saya pribadi terima kasih, mohon supportnya, mudah-mudahan kita semua bisa terus bekerja sama dalam kebaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Syekh, akan diterjemahkan langsung oleh Ustadz An lagi. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allah baik. Alhamdulillah. Saya Syekh Anas Al-Masri dari Palestina. Saya wakil rasmi yayasan جمعية غزة الإغاثة. النتائج ستكون كالتالي، يعني ما الغرض بعد ذلك؟ ماذا سيكون أو ماذا سيترتب على هذا؟ تعليم الناس الدين، الحفاظ على القرآن الكريم، الحفاظ على حفظة كتاب الله، الحفاظ
على القيم الإسلامية داخل المجتمع الفلسطيني، والحفاظ على الهوية الإسلامية والعقيدة الصحيحة الإسلامية للشعب الفلسطيني. إن شاء الله هؤلاء الذين سيتعلمون في هذا المركز سيكونون هم جيل التحرير. نحن الآن في غزة نعد جيلا لتحرير فلسطين إن شاء الله. سيكون من الدعاء، من الأئمة، من العلماء، من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو النتائج، أو هذه هي النتائج التي نطمح إليها إن شاء الله. تخريج أفواج من الدعاء، تخريج طلبة علم شرعي، وتعليم الناس دينهم وعقيدتهم وتحفيظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. Poin yang penting yang ingin kita hasilkan insya Allah dalam pembangunan rumah dai internasional ini di Gaza, yaitu akan lahirnya para penghafal Al-Quran yang akan melanjutkan perjuangan dalam dakwah. Dan insya Allah akan juga menuntut ilmu agama, ilmu fikih, ilmu akidah, yang dimana akan lahir generasi yang nantinya kuat dalam akidah, kuat dalam pembebasan Palestina, kuat dalam membebaskan tanah suci para nabi. Yang insya Allah semua kita akan mengharapkan itu, sehingga anak-anak akan mendapatkan ilmu secara gratis, terpusatkan kegiatannya di Rumah Dai Internasional. Amin ya Rabbal Alamin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مشروعنا هذا، أن يبارك لنا فيه، وأن يوفق شعبنا وإخواننا في إندونيسيا لإعانتنا على هذا. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه فاتحة خير بيننا وبين هذا الشعب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وأن يرزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغدق عليهم في الرزق والرفعة والرحمة والكرامة، وأن يبارك لهم في قوتهم ورزقهم وعيالهم ووطنهم، وأن يحفظهم عليهم سالما منعما أبدا إن شاء الله، قائما في خدمة الإسلام والمسلمين، معينا دائما لإخوانه المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai dalam segala tingkah dan langkah kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi proyek yang mulia ini, sehingga insyaallah kita semua bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala menjadi hujjah kita semua kelak pada hari perhitungan. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk negeri Indonesia ini, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam umur insyaallah bagi mereka yang memberikan donasinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab boleh. Oke, silahkan kita berikan tanya jawab kepada teman-teman media. Tafadhol Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin kita dari jumlah yang sudah disiapkan, jumlahnya berapa untuk yang pembelian tanah tadi Ustaz, dan targetnya berapa dan berapa lama untuk pembangunannya ini? Target donasi yang harus dikumpulkan itu berapa? Bisa Ustaz. Sama satu lagi, bisa disampaikan gambaran kekurangan seperti apa sih yang jelasnya di sana tentang kasus-kasus ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah donasi awal yang sudah kita serahkan ke sana kurang lebih kemarin 100 juta rupiah. Itu donasi yang terkumpul, donasi awal kita serahkan melalui yayasan beliau ini untuk dicarikan tanah. Dan alhamdulillah tanahnya tadi sudah dapat dengan ukuran kurang lebih 600 meter persegi dengan rencana membangun 6 lantai. Nah, target 1 juta Al-Quran ini target kita insya Allah terdonasi dalam waktu 5-6 tahun. Jadi ini long term gitu loh. Setiap ada donasi masuk kita kirim, donasi masuk kita kirim. Dan insya Allah kalau Allah kasih izinkan seperti yang saya sampaikan tadi, di bulan-bulan November atau Desember ini beberapa yang mewakili yayasan dari Indonesia juga akan langsung ke sana. Kita akan survei langsung seperti apa tanahnya, dan sekarang kita masih dalam penyelesaian tahap kurikulum. Insyaallah qaiman في خدمة الإسلام والمسلمين معينا دائما لإخوانه المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai dalam segala tingkah dan langkah kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi proyek yang mulia ini sehingga insya Allah kita semua bersama disukainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hujjah kita semua kelak pada hari perhitungan. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk negeri Indonesia ini, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam umur insya Allah bagi mereka yang memberikan donasinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب اللهم إني داعٍ فأمنوا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وكلنا عونا معينا وغوثا مغيثا وناصرا ومؤنسا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم واجعلنا ممن يسجد على عتباته ويدخله فاتحا منتصرا يا الله. اللهم إنا نسألك رفعة الدين وعزة الدين عزة الإسلام والمسلمين في ربوع العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أندونيسيا آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون وسائر بلدان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين. اللهم أدم أواصر المحبة بيننا. اللهم أدم أواصر المحبة بيننا. اللهم أدمنا إخوة متحابين. اللهم أدمنا إخوة متحابين غير متنازعين ولا متناحرين يا أكرم الأكرمين. اللهم وحد قلوبنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا واربط على نفوسنا وأقدامنا وثبتنا في معاركنا يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن صار على دربه إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita ini penuh berkah dan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir di tempat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقرب